Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu juga kasih sayang yang begitu luas yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pagi hari ini setelah Idul Fitri, dan sebelumnya saya mengucapkan kepada jamaah semuanya tanpa terkecuali, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizina bil muttaqin insyaallah. Dan saya begitu juga keluarga, mohon dimaafkan lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini mendapat amanah yang begitu berat ya, yang terkait dengan namanya ghazwul fikri. Sebagian kita mungkin sudah akrab atau mulai akrab dengan istilah ghazwul fikri. Tapi barangkali ya, khususnya di jamaah kita ini ada yang masa asing. Ini apa? Kira-kira bentuknya apa? Masalah apa dan lain sebagainya. Ya, ghazwul fikri. Ghazwul fikri ini ya istilah yang kemudian muncul di dunia Islam khususnya, dan kemudian hari ini sebenarnya dalam pemikiran Islam, dalam realita kehidupan umat Islam, dia sebuah tantangan yang luar biasa. Ghazwul fikri ini berasal dari istilah bahasa Arab ya, ghazwun. Ghazwun itu artinya apa? Perang ya. Kemudian al-fikri ini adalah pemikiran. Jadi secara bahasa bisa kita artikan ya, ghazwul fikri itu adalah perang pemikiran. Oleh Barat dalam sebuah karya yang luar biasa, bahkan menjadi rujukan dunia Barat, terutama ketika mereka ekspansi ke negeri-negeri Muslim. Seseorang yang bernama Samuel Huntington, ini terkenal sekali. Ya, beliau menulis sebuah karya yang berjudul Class Civilization, yang kita artikan dalam bahasa kita adalah benturan peradaban. Ya, dan salah satu dari menjadi topik utama dari karya tersebut adalah tentang ya bagaimana menghadapi Islam sebagai tantangan dunia Barat khususnya. Ya. Nah dari sini dan beberapa
kajian, penelitian, ya, menjelaskan tentang adanya memang benturan antar peradaban dan berhadapan dengan Islam, ya peradaban selain Islam. Pernah juga kita mengenal istilah namanya brainwashing. Ya, ini juga menjadi bagian dari hal-hal yang dibahas dalam Ghazul Fikri yang kita kenal dengan istilah cuci otak. Kita mengenal mencuci dengan deterjen, ya, dengan sabun, tapi ada juga istilah namanya cuci otak, ya. Dan sebenarnya kalau kita mengkaji kembali kepada risalah Islam, ya, sesungguhnya ini sudah berawal sejak di surga, sejak Nabi Adam kemudian istrinya Hawa berada di surga. Jadi ketika kemarin kita mengkaji tentang aliran-aliran, memang kajian saya ini agak berat sekali tentang aliran, ya, kita juga memulai bahwasanya munculnya aliran sesat itu, ya, didalangi oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Nah, terkait dengan perang pemikiran ini juga sama. Yang mendalanginya adalah iblis, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sejarah daripada perang pemikiran ini, ya, benturan, ya, pemikiran ini di dalam surat 7 ayat 19. Mari kita buka surat 7 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, dan pasangannya Hawa untuk menempati yang namanya al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya adamuskun. Wahai Adam, tempatilah, diamilah, ya, namanya surga, engkau beserta istrimu, ya, anta wa zaujukal jannah. Kemudian Allah memberikan fasilitas di surga tersebut, ya, dengan kalimat fakula, dan kalian berdua silahkan memakan, ya, apa saja yang kalian inginkan, min haitsu syi'tuma. Jadi apa saja yang kalian inginkan silahkan kalian makan, ya, dari apa yang telah Allah sediakan di surga tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan larangan. Jadi ada aturan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tidak mendekati sebuah pohon, ya, dan pohon itu dikenal oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa karena dengan kalimat asy-syajarah, dengan adanya lamu ta'rif di situ berarti pohon itu sudah dikenal. Maka kemudian Allah melarang mereka berdua untuk mendekati sebuah pohon yang sudah mereka ketahui, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati. Ya, mendekat saja tak boleh. Ya. Fatakuna minaz zalimin. Karena dampak daripada, ya, tidak mengindahkan larangan tersebut, maka Nabi Adam dan Hawa akan Allah cantumkan menjadi orang-orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Jadi Masya Allah, Nabi Adam dan Hawa dikasih tempat yang namanya surga, kemudian diberikan fasilitas apa saja yang dia maui, tetapi di situ ada larangan, yaitu mendekati, tak boleh mendekati sebuah pohon, dan sanksinya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang zalim apabila pohon tersebut didekati oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nah, ini cerita pertamanya, yaitu penempatan Nabi Adam dan Hawa di surga Allah. Itu pada ayat 19. Namun pada ayat ke-20, nah ini dia yang menjadi sejarah lahirnya yang namanya Ghazul Fikri itu.
sejarah munculnya apa? Pemikiran yang menyimpang. Ya, dari apa yang telah Allah gariskan, yang dimotori oleh syaitan. Ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawaswasalahu masyaiton. Maka yang namanya syaitan ya memberikan apa? Waswas. Ya, waswas artinya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan. Dibisikkan. Ya, fawaswasalahu masyaiton. Dibisikkan kepada mereka. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Jadi sesuatu yang sudah digambarkan oleh Allah, perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan larangannya itu dia apa? Diperangi oleh syaitan tadi itu. Ya. Diputarbalikkan dengan mengatakan justru dengan kalian mendekati pohon ini ya maka kalian akan apa? Akan antakuna malakaini, justru kalian bisa menjadi malaikat. Masya Allah, ini namanya perang pemikiran tuh di situ. Allah sudah jelas mengatakan jangan mendekati pohon ini, tapi justru syaitan mengatakan dekati pohon ini. Allah mengatakan jangan mendekati pohon ini, syaitan mengatakan justru kalian dekati pohon ini. Karena dengan mendekati pohon ini, ya kalian bisa menjadi malaikat. Antakuna malakai ini. Kemudian yang kedua, autakuna minal khalidin. Wah, diputar balikkan fakta itu ya dengan mengatakan justru kalian yang kedua ya atau kalian menjadi orang yang kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalid, Al-Khalid artinya apa? Orang yang kekal. Al-Khalidin berarti menjadi orang-orang yang kekal. Bayangkan Pak dan Ibu sekalian, ya, Nabi Adam ditempatkan di surga, diberikan ya segala fasilitas, tapi kemudian ada satu larangan untuk tidak mendekati sebuah pohon. Kemudian syaitan membisikkan kepada kedua mereka bahwasanya justru dengan mendekati larangan itu kalian akan menjadi malaikat seperti malaikat atau ya menjadi orang yang abadi di surga itu selama-lamanya. Nah, ini yang mungkin dalam bahasa sekarang dikatakan namanya semantic games. Games ya. Diputarbalikkan fakta itu ya bahwasanya larangan itu justru memberikan efek yang baik bagi mereka. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dalam surat 20 ayat 120 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Dibisikkan kepada Nabi Adam. Ya, syaitan membisikkan kepada Nabi Adam. Apa kata syaitan kepada Nabi Adam? Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, mau enggak engkau aku tunjukkan ala syajaratil khuldi. Aku tunjukkan kepada pohon khuldi, ya, pohon kekekalan, pohon yang membuat orang kekal. Wa mulkin la yubla. Ya, di sini mulkin ini diartikan juga adalah apa? Kerajaan, ya. Kerajaan yang tak akan binasa. La yubla artinya tidak akan binasa. Jadi dibisikkan oleh syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam ya tentang sebuah pohon abadi, ya, sebuah pohon abadi kemudian untuk mendapatkan kerajaan yang tidak akan membinasakannya. Masya Allah. Nah, dari ayat 7 ya, dari surat 7 ayat 20 dengan surat 20 ayat 120 ini ya, kalau kita perhatikan kalimat fawaswasalahuma atau dalam ayat 120 fawaswasa ilaihi ya, dibisikkan dua orang. Kalau di ayat di surat 7 tadi, di surat 20 ini dibisikkan satu orang yaitu Nabi Adam saja. Nah, ini menunjukkan fakta ya bahwasanya
ghazul fikri, ya, apa namanya itu, perang pemikiran tadi itu dihadapkan kepada kedua mereka atau salah seorang mereka bukan sekali saja, tapi berkali-kali. Masya Allah. Sampai kemudian dilakukan yang namanya pendekatan empat mata antara Nabi Adam alaihissalam, antara syaitan ya dengan Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk memerangi pemikiran, ya, kalau bahasa sekarang itu mencuci otak seseorang itu, maka harus dilakukan pendekatan yang berkali-kali. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Bahkan kemudian dalam surat 34 ayat 33 Allah mengatakan bahkan malam dan siang, ya, bal makrul laili wan nahar. Jadi makar, ya, konspirasi yang dilakukan oleh syaitan itu, ya, siang dan malam atau malam dan siang. Artinya apa? Tidak sekali dilakukan pendekatan. Bagaimana kemudian, ya, larangan Allah itu menjadi apa? Menjadi hilang jauh dari mereka dan terpengaruh dengan bisikan-bisikan daripada syaitan ini, ya. Bahkan kemudian, ya, pada ayat 21 dari surat 7 itu syaitan mengatakan apa? Syaitan bersumpah. Jadi memperkuat, ya, semantik gamenya itu dengan sumpahnya. Kalau kita tuh wallahi, nah gitu kan. Mudah sekali orang-orang sekarang itu bersumpah. Begitu juga yang dilakukan oleh syaitan. Makanya biasanya dalam ajaran tasawuf sumpah ini dijauhkan. Ya, karena dari sumpah itu, ya, mohon maaf, bisa menjerumuskan seseorang. Maka di dalam ajaran tasawuf itu sumpah itu dijauhkan. Ya, bukan tidak dibolehkan, tetapi tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi ini bukan masalah boleh tidak boleh, tapi tidak dipakai. Dan ini dilakukan oleh syaitan untuk memperkuat apa yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam atau kepada keduanya. Apa kata syaitan? Wa qasamahuma. Kemudian syaitan, ya, bersumpah di hadapan keduanya. Apa kata syaitan dalam sumpahnya? Inni lakuma laminan nasihin. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, syaitan berani bersumpah. Nah, kira-kira sumpahnya sumpah apa ini? Ya, jadi diajarkan sumpah itulah syaitan. Ini masih di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan sesungguhnya aku adalah penasehat, menasehati, memberikan nasihat kepada kalian yang berdua. Masya Allah. Ya, jadi istilahnya kalau bahasa sekarang, saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya memberikan nasihat kepada kalian berdua. Sekarang kan banyak bahasa-bahasa seperti itu, dan itu sudah diajarkan oleh syaitan laknatullahi alaihi kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, kita lihat pada ayat 22-nya, fadallahuma bighururin. Ya. Akhirnya apa? Tertipu. Ya. Jadi tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tertipu, ya, dengan sumpah yang kemudian diakhiri dengan sumpahnya syaitan itu, sehingga kemudian mereka menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaqas syajarah. Akhirnya tidak hanya tidak hanya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, tetapi bahkan kemudian mereka memakan, ya, memakan apa yang ada di pohon tersebut, sehingga kemudian, ya, dengan memakan pohon tersebut, ya, mereka sesungguhnya sudah melakukan kezaliman dengan hilangnya, hancurnya pakaian mereka, sehingga mereka menjadi tidak berpakaian. Falamma dzaqas syajarata, ya, habis ketika mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak dari ghazul fikri itu sudah dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya.
dan mereka ketika itu berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya dengan hikmah. Nah, kita tidak berbicara ini, kita berbicara dari aspek apa? Ghazul fikri, perang pemikirannya, sampai seorang nabi ya dengan istrinya seorang Adam dan Hawa kemudian termakan dengan ghazul fikri yang dilakukan oleh syaitan, sehingga kemudian akibatnya adalah ya mereka melakukan larangan Allah dan terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Tapi yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang diajarkan juga oleh Nabi Adam alaihissalam kepada kita, yaitu apa? Begitu manusia ya tahu kesalahannya, yaitu ya menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, oh saya salah. Saya kena bisikan setan. Saya kena dampak dari perang pemikiran, ya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam dan istrinya menyadari kesalahannya. Itu yang luar biasa dari manusia. Artinya nanti kalau kita hari ini ya, dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kenal musuh-musuh Allah itu siapa saja. Ya. Maka kalau kita tahu bosnya kita ini ya ternyata melanggar aturan Allah, maka yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu apa? Bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam menyadari kesalahannya ya, ketika diingatkan oleh Allah, tapi kemudian Nabi Adam dan istrinya bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ya kasih sayang Allah. Allah memberikan karunia, ditempatkan mereka di surga dengan segala kenikmatannya. Tapi kemudian ketika manusia makhluknya melakukan kesalahan, maka ada namanya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah adalah ketika Nabi Adam bertaubat, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Allah mengampuni ya dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam, walaupun efek ya daripada pelanggaran itu adalah diusirnya Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, ditempatkan di muka bumi. Ya. Nah, karena memang ya suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam istrinya ditempatkan di muka bumi. Tetapi sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada manusia itu tidak berubah, Pak dan Ibu sekalian. Yaitu apa? Satu, manusia menjadi hamba Allah. Nah, peran sebagai hambanya itu ketika dia salah, dia kembali ke jalan Allah. Dan peran Allah ketika manusia kembali ke jalan Allah, diterima taubatnya manusia, diampunkan dosa-dosanya. Tapi ada yang kedua, yaitu apa? Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai pemimpin. Yang buat jengkelnya syaitan itu kan itu. Kenapa Allah kemudian menciptakan manusia tidak hanya menjadi seorang hamba, tapi kemudian menjadi seorang pemimpin? Itu yang menjadi masalah bagi syaitan itu. Ya, masalah bagi dia itu adalah bagaimana manusia menjadi khalifah. Ya, nah itu. Ya, jadi walaupun kemudian diusir Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ke muka bumi, tetapi kemudian manusia tetap menjadi khalifah. Nah, apa ya kira-kira hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya sampai kemudian ya dia terusir dari surga kemudian menempati bumi, ya bahwasanya kegagalan. Kan gagal kan Nabi Adam alaihissalam itu kan, itu adalah hal yang biasa. Ya. Tetapi kemudian ketika seorang itu gagal, ya, karena ada pengaruh dari syaitan tadi, kemudian nafsu mereka juga, tapi kemudian mereka bertaubat kembali ke jalan Allah. Itu artinya apa? Manusia itu bangkit lagi. Nah itulah yang membedakan manusia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini sejarah yang pertama dari yang namanya ghazul fikri.
Kemudian kita juga melihat Ghazul Fikri ini terjadi pada masa nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ini berjalannya waktu Ghazul Fikri itu sudah ada. Dan kita harus belajar dari sejarah yang langsung Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Itulah kenyataan. Nah, kalau dalam bahasa sekarang ini namanya fikih waqi. Ya, ada namanya fikih realita. Realita yang ada yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, salah satunya adalah realita adanya perang pemikiran. Ya. Jadi perang pemikiran itu sudah terjadi dari sejak dahulu. Begitu juga pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, apa semantik gamenya, perang pemikiran, ya, yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, ya, kepada Nabi Nuh ketika itu. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah manusia biasa. Mana roka illa basyaram mithlana. Nah, itu dalam surat 11 ayat 27. Apa kata orang-orang yang mengejek, yang menghina, yang merendahkan Nabi Nuh alaihissalam? Dia katakan, lah ngapain kita harus ikut dia? Wong dia itu sama seperti kita, nggak ada bedanya. Mana roka illa basyaram mithlana, nggak ada bedanya. Sehingga diejeklah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya terpengaruh dengan pemikiran yang diusung oleh kaumnya ketika itu. Bahkan anaknya sendiri menjadi pengusung pemikiran yang sesat itu. Gitu. Jadi terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan kemudian, ya, orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh ketika itu disebut, ya, oleh orang-orang yang memerangi mereka ini dengan kalimat apa? Mereka ini adalah orang yang rendah, orang yang hina. Hum araziluna, mereka ini orang yang terhina di muka bumi ini. Masya Allah, ya. Nabi dengan orang-orang ikut Nabi dikatakan orang-orang yang rendahan, yang terhina di muka bumi ini. Ya. Kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sebut badiyar ra'i. Itu Al-Quran yang mengatakan begitu. Ya, bagaimana penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Allah dan orang-orang yang mengimani Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian dikatakan mereka ini wa ma nara lakum alaina min fadlin. Dikatakan orang-orang yang mengikut Nabi Nuh ini gak ada punya kelebihan apapun, gak punya keistimewaan. Jadi untuk apa kita ikut mereka? Ini penghinaan yang luar biasa. Bahkan kemudian mereka mengatakan bal nazunnukum kadzibin. Bahkan tapi mereka ini luar biasanya, Pak dan Ibu sekalian, ya, walaupun mereka kemudian mengatakan Nabi Nuh dan pengikutnya adalah pendusta, tapi mereka menyebutnya dengan nazunnukum. Jadi sebenarnya ketika mereka melontarkan, ya, pemikiran yang bertentangan itu, mereka juga nggak yakin dengan pemikiran mereka sebenarnya. Nah itu, Pak. Makanya bahasa Allah di sini bal nazunnukum. Kami mengira mereka ini adalah orang-orang yang berdusta. Ya. Tapi mereka mengatakan perkiraan. Nah, ini kemudian oleh para mufassir dikatakan sebenarnya mereka juga tidak yakin tentang apa yang mereka ungkapkan. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Begitu juga pada masa nabi yang lain, di antaranya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Bahkan dikatakan, ya, Nabi Lut itu dan para pengikutnya itu, ya, seperti dalam surat 7 ayat 82, ya, surat 27 ayat 56, Nabi Lut dan orang-orang mengikuti Nabi Lut itu dikatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nah, ada nggak kira-kira hari ini kita mendengar, wah mantap apa gini lah kemas saji tari kok, ya sok suci ya Pak. Udah mulai ada seperti itu. Itu juga dilontarkan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam kepada Nabi Lut dan pengikut Nabi Lut. Ya, sementara kemudian mereka melakukan perbuatan yang menyimpang. Ya, seolah-olah mereka mengatakan justru penyimpangan mereka itu yang betul. Yang sekarang kita sebut dengan LGBT. Jadi sudah ada pada masa Nabi Lut alaihissalam. Ya, maka kalau hari ini kita melihat, ya, ada propaganda atas nama hak asasi manusia dan lain sebagainya itu kemudian menghalalkan,
yang namanya LGBT dan lain sebagainya itu sesungguhnya sudah terjadi pada masalah. Jadi yang ada itu apa? Pengulangan. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu ya terus begitu, yang berubah itu apa? Pelakunya. Ya, kalau dulu pada masa-masa Nabi itu ada kaum-kaumnya. Kalau pada masa Rasulullah itu ada namanya Abu Jahal. Ya, ada namanya Abu Lahab. Ada namanya Utbah bin Rabi'ah. Ya, kalau pada masa sekarang mohon maaf, namanya Muhammad. Namanya nama-nama Islami, namanya Islah. Wah, namanya mantap sekali. Ya, namanya nama-nama Islami. Nggak mungkin saya sebut di sini. Ya, karena kita sudah tahu dengan mereka itu. Tetapi sesungguhnya mereka ini adalah bertentangan dengan apa yang maka nanti kita golongkan ya siapa aja mereka ini, insya Allah kalau cukup waktu kita, dan insya Allah kita punya waktu ke depan, mudah-mudahan umur kita panjang. Maka saya melihat ya judul Ghazul Fikri ini penting. Cuman saya sampaikan kemarin ke pengurus masjid, kira-kira jamaah kita ya semuanya kira-kira atau mayoritas lah paling enggak memahami enggak pentingnya tentang materi Ghazul Fikri. Kalau bagi saya penting sekali. Justru ini yang menjadi salah satu konsentrasi saya di bidang pemikiran. Ya. Makanya ada Pak Adian Husaini yang sekarang menjadi ketua Dewan Dakwah itu membuat sebuah buku karya namanya apa? Wajah Peradaban Barat. Karena salah satu yang mengusung di era modern ini Barat. Ya, kita tidak anti Barat, ya anti kemudian tanpa ilmu, tapi kita dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nanti insya Allah pelan-pelan kita ini kan. Kita bicara sejarah dulu sekarang. Ya begitu juga pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi dari nabi ke nabi ini Ghazul Fikri itu memang terus ada. Ya. Nah, jadi bahasanya versus gitu kan. Nabi versus apa? Nabi Musa berarti versus Fir'aun. Nah, kalau udah dengan Fir'aun kita sudah memaklumi betul. Jadi bahkan kemudian yang paling parah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di mana parahnya? Parahnya adalah ketika Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan. Bayangkan Pak, ya iblis saja nggak berani mengatakan dia Tuhan, ya kan? Syaitan, ya nggak berani mengatakan dia Tuhan. Tapi Fir'aun lebih parah lagi daripada iblis ataupun syaitan. Dia mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, kira-kira ini perang pemikiran enggak? Iya. Orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam tahu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebut di dalam surat 40 itu ya bahwasanya apa? Nabi Musa itu datang dengan bukti-bukti yang nyata. Dan diantaranya adalah mukjizat yang membenarkan bahwasanya ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, sebagian dari pengikut Firaun itu beriman. Di antaranya adalah orang-orang ya yang dikenal dengan tukang sihir ketika itu. Dia lihat, enggak ada apa-apanya kan? Dan di antara cerita itu bagaimana kemudian mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ini bisa menghabisi sihir-sihir ya berupa ular-ular kecil ya yang muncul ketika itu dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka merencanakan makar yang luar biasa. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah bagaimana orang jauh dari Allah. Kemudian berubah. Allah mereka itu adalah Fir'aun, laknatullahi alaihi. Bahkan kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya itu ya apa? Membunuh anak laki-laki. Kemudian mengusir mereka dari kampung mereka. Kemudian menjandakan ibu-ibu. Ya, artinya tidak hanya anak laki-lakinya yang dibunuh, tetapi kemudian ayahnya dibunuh juga oleh Fir'aun. Bayangkan Pak. Jadi dampak daripada Ghazul Fikri perang pemikiran ini sampai menghilangkannya nyawa. Jadi tidak hanya Ghazul Fikri itu merombak cara berpikir, tapi kemudian nyawa pun dihilangkan. Dan hari ini juga begitu. Ya, dan banyak kesaksian, mohon maaf ini dari tentara-tentara eks perang Irak itu mengatakan kami
hari ini menyesali apa yang kami lakukan. Ya, terkait dengan perang Irak, dan kebetulan saya waktu perang Irak itu di Yordania. Ya. Dan kita menemukan fakta-fakta di lapangan yang luar biasa. Ya. Sesungguhnya yang terjadi itu bukan ya karena masalah kezaliman yang dilakukan oleh Saddam Hussein, tetapi adalah Ghazul Fikri. Dampak dari Ghazul Fikri itu justru tidak hanya pemikiran yang diperangi, tapi nyawa yang dihilangkan. Nah, ini Pak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Ustadz, Ghazul Fikri itu kan cuman pemikiran saja. Enggak, justru dampak dari Ghazul Fikri itu menghilangkan nyawa yang semestinya nyawa itu harus dilindungi. Manusia ini kan yang makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu adalah saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ya, enggak boleh menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan al-haq. Tapi kemudian betapa murahnya terutama nyawa kaum muslimin, sehingga kemudian dengan mudahnya mereka menghilangkan nyawa kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, itu terjadi ya pada masa Fir'aun. Bahkan kemudian Fir'aun mengatakan apa? Aku bunuh Nabi Musa itu. Kan pertama kali dia mengatakan Nabi Musa itu tukang sihir, kan gitu kan? Ya, kemudian Nabi Musa ini pendusta, ternyata nggak mempan. Kemudian dia lakukan Ghazul Fikri yang berikutnya dengan apa? Menghilangkan nyawa anak laki-laki dan menghilangkan nyawa ayah-ayah mereka. Sehingga menjadi janda-janda ibu mereka. Ternyata pengikut Nabi Musa bertambah terus. Sampai akhirnya Firaun langsung memutuskan, membuat opini. Ya, opininya apa? Opininya adalah demi menjaga keyakinan kita. Demi menjaga ideologi kita. Demi menjaga stabilitas keamanan negeri kita. Bayangkan Pak. Ya, berlindung di balik kata-kata demi menjaga ideologi dan stabilitas keamanan. Maka perlu untuk membunuh yang namanya Musa alaihissalam. Bahkan kemudian Firaun mengatakan, saya yang langsung akan mengeksekusi Nabi Musa alaihissalam. Saya akan mengeksekusi dia. Ya, nah, jadi begitu. Sampai saking geramnya ya Firaun ini, sampai dia sendiri ya ingin membunuh Nabi Musa dengan dasar mengatakan untuk menjaga ideologi, keyakinan dan stabilitas keamanan. Ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, kata Firaun. Aku khawatir ideologi kalian dikacaukan oleh yang namanya Musa ini. Au ayyuzhira fil ardil fasad, atau kehadiran Musa ini menyebabkan apa? Instabilitas, ya, tidak stabilnya keamanan negeri kita. Orang kalau udah bicara masalah keamanan, bicara masalah ideologi, inilah yang menjadi dalil ya apa dasar Firaun membentuk opini, tapi opini yang sesat untuk kemudian membunuh, menghilangkan nyawa seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf kalau hari ini nyawa kita ini murah, bayangkan nyawa Nabi saja dianggap murah oleh Firaun, bagaimana nyawa orang seperti kita. Kita lanjut ya, Masya Allah. Pada zaman Nabi Musa, begitu juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baru bicara sejarah hari ini ya, tentang Ghazul Fikri ini. Wah, banyak ya. Apa tuduhan kepada Rasulullah? Kita sudah tahu semua. Di antaranya Rasulullah dikatakan tukang sihir seperti yang dilontarkan kepada Nabi Musa. Kemudian Rasulullah dikatakan, wah dia ini penyair gitu kan. Kemudian tak mempan juga dikatakanlah Rasulullah ini seorang yang gila, kan gitu kan. Dikatakan Rasulullah ini majnun. Ya, nah itulah yang kemudian langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk membantah opini-opini yang dibangun yang menyesatkan ini ya ini yang namanya perang pemikiran itu. Kemudian Allah langsung yang membantah bahwasanya Rasulullah bukan tukang sihir, bukan penyair, dan bukan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang gila. Itu dibantah langsung oleh langit, dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hari ini ya terkait dengan perang pemikiran ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Kira-kira yang gila nih kita atau mereka? Gitu kan. Kalau ada tuduhan-tuduhan gila kepada kita, tuduhan-tuduhan sesat kepada kita, ya tuduhan apa saja kepada kita, maka inilah saatnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga ya Ghazul Fikri yang terjadi pada masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah ini terus ya berulang.
Ya, dan di antara tokoh yang luar biasa dalam ghazul fikri di masa sahabat itu ada namanya siapa? Nah, ini yang saya katakan tadi. Namanya sudah nama Islami, Abdullah. Yang kemudian dikenal dengan Abdullah bin Sabah. Hari ini Pak, di kurikulum kita, saya tidak mengatakan di kampus mana, tapi mungkin kita sudah tahu. Di kurikulum kita seolah-olah yang namanya tokoh ghazul fikri Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif. Saya ikut, ya 2 semester saya ikut, bingung saya dengan dosen saya. Mohon maaf Pak, saya bilang kan, ini betul nih Abdullah bin Sabah ini tokoh fiktif. Sementara sudah banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Sabah itu nyata, orangnya ada. Ya, kasak kusuknya luar biasa. Bahkan kemudian beberapa riwayat menjelaskan ketika dia berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, ya, kalau ada petir itu suaramu, kalau ada kilatan itu adalah kilatanmu. Engkau adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Marah Sayyidina Ali. Ya, sehingga kemudian Sayyidina Ali mengumpulkan meminta untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar yang namanya Abdullah bin Sabah. Tapi kemudian sahabat-sahabat ya Rasulullah SAW yang bersama Ali ketika itu dan diantaranya adalah Ibnu Mas'ud memberikan nasihat. Ya, bahwasanya orang-orang seperti Abdullah bin Sabah ini sebagaimana dia ada pada masa-masa dahulu. Ya, kalau pada masa Rasul siapa namanya? Al-Kazzab itu, Musailamah Al-Kazzab ada pada masa Rasul, namanya Musailamah Al-Kazzab. Begitu juga dia ada pada masa kita. Dan dia juga akan ada pada masa-masa setelah kita sampai hari kiamat, kata sahabat-sahabat. Ya, yang penting sekarang bagaimana kita memperkokoh akidah umat ini dan konsisten menegakkan syariat Allah, kemudian menebarkan yang namanya akhlakul karimah. Sehingga ketika itu nggak jadi Abdullah bin Sabah dieksekusi. Ya tadinya mau dibakar, sudah diminta untuk mengumpulkan kayu api untuk membakar dia hidup-hidup. Ya, Masya Allah. Ini yang kemudian ditolak, ya, sebagai nasihat dari sahabat dan diterima oleh Sayyidina Ali sehingga dia tetap dibiarkan hidup. Ya, nah ini kita tahu tokoh Abdullah bin Sabah ini nanti mungkin secara khusus, ya kita akan bicara seperti apa dia. Kok aneh hari ini kurikulum kita mengatakan Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh fiktif. Nah ini yang aneh. Jadi seolah-olah ya sejarah yang selama ini diyakini oleh ulama-ulama kita hancur hari ini Pak. Ini ghazul fikri. Dampak dari ghazul fikri itu sejarah kita diputar balik kan. Ya, seolah-olah seorang Yahudi yang masuk Islam ini ya tidak ada tokohnya. Ya, Masya Allah. Padahal perannya sangat luar biasa yang kemudian dari tokoh inilah lahir sebuah sekte yang menyimpang dari Islam. Yang sekte ini disebut dengan apa? Syiah. Ya, awalnya Syiah ini tidak Syiah namanya. Syiah ini awalnya positif Pak. Ibu sekalian, Syiah ini ya dulu itu adalah orang-orang muhibbu Ali. Ya, Abdullah bin Sabah ini ceritanya ya seolah-olah, tapi kita kan tidak boleh menghukum batin seseorang, kan menghukum zohirnya. Dia adalah orang-orang yang mencintai Ali, mencintai Ahlul Bait. Ya, sehingga kemudian ketika awal-awal berbicara tentang aliran sesat, ya Syiah itu tidak dikatakan mereka adalah Syiah, tapi dikatakan mereka adalah Rafidhah. Tapi kemudian ternyata ya Rafidhah dengan Syiah itu sama, sabaleh dua baleh. Sehingga kemudian Syiah, Rafidhah, Syiah sampai hari ini mereka dianggap sesat. Ya, nah, di antara mereka tuh ada namanya sekte Hulat. Hulat itu adalah menuhankan Ali. Di antara mereka ada namanya menganggap Ali itu lebih baik dari yang lain-lain. Ya, nah inilah yang banyak berkembang hari ini, termasuk yang berkembang di Iran yang dikenal dengan sekte 12 Al-Isnai Asyariyah. Itu yang juga berkembang di Indonesia dan itu yang berkembang di banyak negeri. Ada sekte di bawah itu mengatakan Ali ini lebih baik saja dari yang lain, walaupun kemudian mereka memperakui yang lain. Ini namanya Zaidiyah. Tapi ini sedikit. Jadi yang banyak itu yang tadi itu. Ya, dan mereka ini punya hadis sendiri. Dia punya Quran dengan interpretasi sendiri, tapi mereka punya hadis sendiri. Ya, hadis ini dikumpulkan oleh mereka di abad ke-9 Hijriah. Ya, oleh seorang ulama Syiah namanya
Al-Kulaini. Ya, setebal ini kira-kira hadis-hadis yang dikumpulkan, dan semua hadis-hadis itu adalah hadis-hadis palsu, Pak. Ya, dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang terkait dengan ideologi, terkait dengan dasar-dasar keyakinan. Namanya ya Usulul Kafi. Nama bukunya adalah Kafi Al-Kafi. Ya, ini jadi referensi Syiah hari ini. Dan di situ kita katakan dengan referensi yang mereka pakai ini mereka betul-betul sudah sesat. Ya, namanya buku Al-Kafi. Al-Kafi ini terdiri dari 3 bagian yang terkait dengan pokok-pokok ajaran atau ideologi, itu namanya Usulul Kafi. Kemudian terkait dengan beberapa syariat-syariat, ya aturan main mereka katakan dengan namanya Furu'ul Kafi, kayak fikih lah kalau di kita. Kemudian ada yang ketiga namanya Raudatul Kafi, tentang keutamaan-keutamaan lain sebagainya. Ya, kalau kita buka, kita baca buku ini bisa di-download di internet, baru kita tahu ini Syiah ini dari mana ini. Ya, betul-betul mereka ini adalah dalam kesesatannya. Nah, ini dampak daripada yang namanya apa? Ghazul dampak yang namanya Ghazul Fikri, Pak. Dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pencetusnya ada namanya Abdullah bin Sabah. Dan karena Abdullah bin Sabah inilah kemudian terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Difitnah habis-habisan, ya terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian munculnya Syiah. Bahkan beberapa ulama ahli sejarah mengatakan mereka juga lah dengan pola pikirnya Abdullah bin Sabah ini yang melahirkan yang namanya Khawarij. Walaupun secara khusus kita katakan Khawarij itu karena apa? Karena kebodohan yang menyeliputi mereka. Ya, yang dimotori oleh beberapa orang, ya ketika itu yang tidak puas dengan arbitrasi yang dilakukan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ya, mereka yang kemudian hari ini ada. Ya, model-model seperti Khawarij ini ada. Nah, ini dampak juga dari apa? Ghazul Fikri. Jadi Ghazul Fikri ini luar biasa. Ya, cuman nih kalau tidak hati-hati menyampaikannya, saya bisa diserang juga ini. Makanya awak ini ingin cari banyak kawan, bukan ingin cari banyak musuh. Ya, tapi kalau sudah datang musuh macam mana lagi kan? Nah, karena ini, ya ini apa kita? Udah waktu kita habis. Udah habis. 2 menit lagi ya. Nah. Kemudian sejarah yang terakhir sampai kemudian munculnya istilah Ghazul Fikri itu, ini mohon maaf nih, ini kita di masjid ya. Nah, ini dalam pandangan kita, dalam keyakinan kita. Ya, ini yang diajarkan oleh syekh-syekh kita. Ya, dalam ajaran pemikiran ini terjadi ketika apa? Dari peperangan-peperangan salib itu kaum salibisme ini mengalami kekalahan yang telak. Ya, sampai kemudian ya dari perang salib ini ya tertawannya Raja Louis yang ke-9. Nah, nanti mungkin yang menarik dari sejarahnya di sini sebenarnya. Ya, dia mengamatilah perilaku tentara muslim ini. Ya, ditengoknya lah. Ya, ini pada perang salib yang ke-7 katanya. Ditengoknya perilakunya. Wah, orang muslim ini nggak bisa dikalahkan. Gimana? Malam hari seperti rahib, beribadah khusyuk luar biasa. Di siang hari sebagai singa penunggang kuda katanya. Ya, kalau seperti ini kita tidak akan pernah menang menghadapi kaum muslimin. Ini kata Raja Louis, ya. Orang Islam ini tidak akan bisa dilawan dengan senjata, ya. Tetapi bagaimana upaya kita untuk menjauhkan umat Islam ini dari keislaan, dari sinilah kemudian muncul istilah yang namanya Ghazul Fikri dengan istilah Ghazul Fikrinya. Ya, ini saja barangkali sebagai apa namanya nih? Ya, sebagai mukaddimah, ya. Nah, nanti boleh dicari di internet, di Google tentang Ghazul Fikri. Ya, biasanya tulisannya kalau di Indonesia itu GHA, Ghazul. GHAWUL, Ghazul Fikri. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu membaca dari Google juga, dari beberapa sumber yang lain, kita bisa diskusikan. Karena dia besar juga, ya, luas juga ya pembahasannya. Sehingga kemudian kita mungkin ya bisa nanti berdiskusi terkait dengan bagaimana Ghazul Fikri ini masuk ke negeri-negeri Islam ya dengan topeng-topeng yang luar biasa, dan sampai hari ini kita merasakan betul. Ya, kita merasakan betul efek yang luar biasa dari Ghazul Fikri ini. Yang paling parah nanti ada yang namanya al-umala lil Islam. Umala lil Islam itu artinya apa? Orang Islam sendiri yang menyerang umat Islam ini. Nah, ini yang parah, Pak. Kita gimana kan? Ini di hadapan awak kan,
Kalau orang kafir nampak, tapi orang Islam sendiri bahkan dia mungkin kiai. Nauzubillah kalau saya dia bisa jadi tokoh dan bisa saja dia siapa, orang-orang berpengaruh, tapi kemudian dia jauh dari Islam, bahkan kemudian mereka ini yang menghancurkan Islam. Kalau dalam bahasa Al-Quran gampang saja, al-munafiqun. Tapi insya Allah nanti kita bahas bagaimana fakta-faktanya dan bagaimana ya apa yang terjadi dan lain sebagainya. Insya Allah, dan ini mudah-mudahan ya menjadi solusi bagi kita untuk menyatukan. Sebenarnya ini target kita itu, kita fahami tentang Ghazul Fikir ini, tapi kemudian bagaimana kemudian di balik itu kita bisa bersatu dengan berbagai latar belakang kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.